Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah karena atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita sehingga sampai hari ini kita masih istiqomah untuk bisa menjalankan aktivitas ibadah kita kepada Allah di dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi hari akhir kita, ya. Walaupun mungkin sebagian ini teman-teman kecapean gitu menghadapi pemilu sampai pagi. Ya, itu sebuah kita berlatih untuk menjadi warga negara yang baik. Mudah-mudahan semuanya ikut memilih gitu. Semuanya ikut ya, insyaallah gitu. Ikut mencoblos, tidak ada yang golput. Mudah-mudahan seperti itu, ya. Karena memang itu sebuah sistem, bukan sistem Islam, ya, bukan sistem Islami, akan tetapi karena kita hidup di sebuah negara yang menganut sistem itu, ya kita tetap harus mengikuti prosesnya, walaupun kita tetap harus menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai patokan di dalam segala tindak tanduk kita, ya. Yang namanya kebenaran ini milik Allah mutlak, ya. Kalau kebenaran dari Allah, dari Quran, dari Sunnah, walaupun satu orang berkata benar, itu berlaku untuk seluruh manusia. Itu Allah, ya. Al-haqqu mir rabbik, tidak boleh dibantah, tidak bisa dibantah oleh seluruh manusia. Walaupun saya mengatakan sesuatu dari Al-Quran dan itu benar, silakan orang sedunia membantah, kebenaran itu tetap benar. Itu dari Quran. Berbeda kalau yang namanya pemilu, berbeda. Kalau pemilu bagaimana, ya? Walaupun salah, kalau orang banyak mengatakan benar, benar, menang. Itu begitu. Walaupun benar, kalau orang banyak mengatakan salah, ya salah. Itu pemilu. Makanya itu tidak bisa dinamakan cara Islami, akan tapi memang itu sebuah metode yang dikembangkan oleh orang-orang yang notabene bukan kaum muslimin, ya. Tapi kita menimbang dan memilih bahwasanya sistem tersebut sebenarnya juga dianut oleh kaum muslimin, akan tapi bukan seperti sistem yang sekarang, ya. Kaum muslimin dahulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia juga mengadakan pemilihan siapa yang mau menjadi presidennya, gampangannya menjadi khalifatul ummah. Bagaimana cara para sahabat mereka memilih? Ya, mereka mengumpulkan manusia-manusia terbaik berkumpul, ya, berkumpul untuk menentukan, mencari siapa di antara mereka yang cocok, yang pantas untuk dijadikan pemimpin. Sementara rakyat yang lain mengikuti itu. Itu cara demokrasi dalam syariat agama Allah yang dibenarkan. Ya, karena memang kita semuanya tidak kompeten, ya. Tidak semuanya kita mengetahui bagaimana cara memilih yang benar, cara mencari pemimpin yang baik, bagaimana tanggung jawabnya sampai di akhirat seberapa besar, itu semuanya memang tidak dimiliki oleh semua orang.
Sehingga ini tidak ada bedanya antara suaranya orang yang beriman dengan suaranya orang yang tidak beriman. Semuanya nilainya sama kalau dalam demokrasi. Ya, barangkali jenengan yang jujur pada baik, kalau sing maling duwe KTP tetap nyoblos, suaranya sama. Gitu betul. Seorang ulama misalnya dengan seorang pencopet sama suaranya. Nilainya satu. Itu demokrasi itu seperti itu ya. Jadi pada prinsipnya kalau saya memandang ya, sebuah masyarakat itu baik tergantung masyarakatnya. Mau baik atau buruk ya tergantung masyarakatnya. Semakin banyak masyarakat yang baik, insya Allah akan mendapatkan pemimpin yang baik. Ketika kita mendapatkan pemimpin yang buruk misalnya, ya kita berkaca kepada masyarakatnya. Itu seperti itu, mudah saja. Saya sudah sering menyampaikan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala di antara tanda mencintai sebuah kaum adalah dengan memilih pemimpin yang baik. Itu seperti itu. Akan tetapi sekali lagi terkadang kan baik buruk manusia itu relatif, tergantung dari mana dia memandang. Sing oleh bansos menganggap baik, contoh ini. Sing tidak mendapatkan bansos menganggap tidak baik, itu kan manusia. Ini jadi yang terpenting apa? Yang terpenting bagi kita ya kaum muslimin ketika menghadapi segala sesuatu gejolak dalam kehidupan dunia ini, ya kita harus tetap mengedepankan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita selamat fid dunya wal akhirah. Ya tidak peduli mau seperti apa ya kekacauan yang ada di dunia ini, kalau kita tetap berpegangan kepada Al-Quran dan Sunnah ketika musibah menimpa kita, ya karena memang walaupun ya dilakukan oleh beberapa orang, itu musibah itu biasanya datangnya kena kabeh, menyeluruh. Gimana betul? Iya, musibah datangnya menyeluruh. Makanya ketika kita mendasarkan segala sesuatu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kita tenang saja. Ya kita sudah menjalankan sesuai dengan ketentuan yang dijalankan oleh digariskan oleh Allah. Perkara hasil, perkara mau jadi apa bangsa ini ke depan, itu bukan tanggung jawab kita. Ya tugas dan kewajiban kita menyalurkan suara sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah. Itu kaum muslimin harus seperti itu. Ya kalau tidak, tanggung jawabnya berat. Ya, kita tidak melihat siapa yang menang, siapa yang kalah. Akan tapi kaum muslimin semestinya harus melihat tanggung jawab pribadi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang harus senantiasa panjenengan di setiap ada kegiatan seperti ini. Jadi tidak ada yang namanya kaum muslimin kok berlaku curang di dalam hal-hal seperti ini. Ya kita rela curang untuk urusan dunia, tidak memperhatikan urusan akhirat. Buat apa? Itu seperti itu. Kita senantiasa berjalan dalam kehidupan dunia ini dengan menjaga marwah, ya, menjaga kesucian akhlak, kesucian diri. Jangan sampai diri kita itu digadaikan. Itu seperti itu. Secara prinsip seperti itu. Ya. Setelah selesai ya sudah, kita tinggal nonton saja. Gak usah. Ya karena ada banyak dengar berita ada pernak-pernik sesudahnya ada yang berantem antar pendukung dan sebagainya. Ini ya kita naudzubillah nggih. Jangan sampai kita ngomong apa arep ngotot-ngotot. Itu hanya urusan dunia itu. Begitu nggih? Jamaah rahimakumullah, kita masih akan lanjutkan ya terkait 4 kaidah di dalam memahami tauhid. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal, bahwasanya pada hakikatnya kita beribadah kepada Allah haruslah dilandasi dengan tauhid. Ibadah tidak dilandasi dengan akidah yang benar itu bukan dinamakan ibadah. Sama seperti sholat kalau tidak berwudu,
sholatnya tidak akan sah. Itu seperti itu. Kemarin sudah kami jelaskan, ini hanya sedikit mengulangi agar nyambung, ya, agar nyambung. Bahwasanya inti ruh daripada ibadah ini adalah akidah kita. Apapun yang kita lakukan, ya, haruslah didasari dengan keyakinan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan keesaan Allah. Bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu tidak pernah atau tidak boleh diduakan dalam segala macam hal. Tidak boleh kita beribadah, di samping beribadah kepada Allah, kita juga beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh kita memohon kepada Allah, lalu kita di lain kesempatan memohon kepada selain Allah. Itu tidak boleh sama sekali. Tidak boleh kita melakukan segala macam hal kalau kepengin dinamakan ibadah, maksudnya, ya, kita memberi, ya, memberi akan bernilai ibadah kalau itu ikhlas. Kalau memberi sebelum tanggal 14 kemarin bagaimana hukumnya? Ini semuanya tanpa pandang bulu saya sampaikan, itu semuanya haram. Sogok itu namanya, ya. Kalau itu dalam rangka untuk dalam rangka pemilu, ya, dalam rangka menarik orang untuk mencoblos dirinya atau partainya atau siapapun juga, ini semuanya tidak pandang bulu saya katakan, semuanya haram. Itu. Berbeda kalau memberinya hari ini nggak apa-apa, mungkin ya hadiah hari ini nggak apa-apa ya, tapi kalau sebelumnya saya sampaikan itu semuanya masuk di dalam kategori sogok menyogok. Itu saya sampaikan seperti itu karena ini sudah sering saya sampaikan. Kalau masih diterima juga ya monggo. Resikonya panjenengan tahu sendiri-sendiri. Saya sudah menyampaikan dari zaman dahulu kala. Ya kadang-kadang kita merasa apa ya, mandan-eman sih ya. Lumangi. Itu kadang-kadang ewuh pekewuh juga. Ya, memberikan siapa yang memberikan, ya. Ini sesuatu yang salah. Kalau saya tidak sampaikan, saya takutnya dianggap benar. Gini, betul. Saya harus menyampaikan apa adanya. Saya harus menyampaikan secara hukum. Secara hukum syariat seperti apa. Perkara kedepannya mau dilanggar, semuanya sudah mempunyai beban tanggung jawab sendiri. Itu seperti itu. Itu. Ya, sekali lagi, apapun yang kita lakukan, ya. Kalau mau dinamakan ibadah harus berlandaskan keikhlasan kepada Allah, berlandaskan tauhid yang benar. Itu dalam segala macam hal, ya. Kalau mau dinamakan sedekah, mau dinamakan hadiah, itu harus jelas. Itu. Tapi kalau keluar dari itu semuanya, itu nanti bisa masuk, ya. Ada yang masuk kepada hukum suap, ada hukum sogok, ada hukum riba dan sebagainya. Semuanya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Begitu. Jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena banyak. Ada beberapa lah, ada 10 orang yang bertanya langsung ke kami lewat WA. Ya saya jawab semuanya sama. Semuanya sama seperti itu. Ya mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita semuanya terkait apa-apa yang kita lakukan, karena ya itu semuanya akan berpengaruh kepada kita. Jamaah rahimakumullah, kemarin sudah kami sampaikan secara sekilas tentang kaidah yang pertama, al-qaidatul ula, ya, bahwasanya orang kafir yang diperangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengetahui bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka mengimani adalah pencipta, Allah adalah yang awal, ya.
Allah yang mengadakan segala sesuatu. Akan tetapi walaupun demikian tidak menjadikan mereka di dalam kelompok Islam. Walaupun mereka mengakui bahwasanya Allah itu menciptakan, Allah itu mengatur segala sesuatu, ya, itu tidak menjadikan mereka masuk ke dalam kelompok orang yang beragama Islam. Karena apa? Ya, ini juga Islam itu yang seperti sudah kita pahami bahwasanya secara penjabarannya begini, ya, bahwasanya orang-orang musyrik Arab dahulu itu mengakui rububiyahnya dalam bahasa syariatnya, mengetahui atau mengimani tentang Allah itu mencipta, Allah itu memberi rezeki, Allah yang mengatur langit dan bumi. Mereka mengakui semuanya. Ya. Akan tetapi tidak menjadikan mereka sebagai seorang muslim. Itu. Jadi untuk bisa seorang muslim itu tidak cukup hanya mengakui Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki. Akan tetapi kita juga harus menerjemahkan, ya, bahwasanya kalau kita tahu bahwasanya Allah yang menciptakan kita, maka kita harus menyembah kepada Allah, hanya kepada Allah. Kalau tahu bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita, maka kita hanya boleh meminta rezeki hanya kepada Allah. Kalau tahu bahwasanya Allah yang mengabulkan segala macam doa, maka wajib bagi kita hanya berdoa kepada Allah. Pada prinsipnya adalah seperti itu, ya. Dalam Al-Quran sangat banyak ayat-ayat yang terkait hal tersebut. Dalam surat Yunus misalnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah, siapa yang memberi kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Ya, katakan, tanya kepada orang-orang kafir, tanya kepada orang-orang yang tidak pernah sholat misalnya. Ya, siapa yang memberi rezeki? Siapa yang menumbuhkan padi? Siapa yang mendatangkan hujan? Ya, orang-orang kafir zaman dahulu mereka akan mengatakan Allah. Orang sekarang kira-kira mengatakan apa? Sama ya, kira-kira ya sama ya. Kalau mereka dikasih, siapa yang menciptakan kamu? Ya Gusti Allah, jawabnya. Kemungkinan besar seperti itu. Kecuali orang-orang yang ateis berpandangan. Aku diciptakan mbus kang di. Mungkin mengatakan saya diciptakan turunan ketek apa ya, orang arti. Kalau orang ateis mengatakan demikian karena mereka tidak percaya Tuhan, tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya zat yang mencipta. Mereka mengatakan manusia itu merupakan sebuah evolusi. Ya, evolusi artinya perubahan bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu jere menungsa ke keturunannya. Kata mereka orang-orang ya monggo sana. Kalau mereka mengatakan keturunan ketek ya silakan, nyenengan, tapi saya nggak mau karena saya keturunan Nabi Adam, keturunan manusia bukan keturunan ketek. Kita lanjutkan dulu ayatnya, ya. Amay yamliku sam'a wal absar wa may yahrujul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul ya. Dikatakan kepada orang-orang kafir, siapa yang menciptakan, memberi rezeki kalian dari langit dan dari bumi? Siapa yang menguasai penglihatan dan pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup ya dari yang mati? Siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mudabbir itu mendahului atau memulai segala macam urusan? Mereka pasti akan berkata fasayaqulu nallah. Mereka pasti akan berkata Allah tabaraka wa taala. Faqul afala tattaqun.
Maka katakan kepada mereka, orang yang demikian itu, kenapa kamu tidak bertakwa? Kalau kamu diberi pertanyaan seperti ini, pasti kamu akan menjawab Allah. Tapi kenapa ngerekon sholat ora? Itu maksudnya. Ya tidak bisa orang hanya mengakui rububiyahnya Allah, tidak akan bisa. Tidak akan bisa menjadikan dia selamat fid dunya wal akhirah, masuk ke dalam surganya Allah, tidak bisa kalau hanya mengakui itu semuanya. Ya, itu. Dan banyak ayat yang lain yang terkait hal tersebut. Ya, orang-orang kafir mereka senantiasa berkata demikian. Yang berikutnya, dalam kondisi genting mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Orang-orang kafir zaman dahulu. Ya, mungkin orang-orang sekarang sebagian, ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut, Allah berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin." Ketika mereka naik kapal, baik kapal laut maupun kapal udara, ya. Ketika kita sudah naik kapal laut dan kapal udara, kita nggak tidak mau kita pasrah. Gila betul? Yang pernah naik kapal, ya mungkin bagi orang-orang yang tidak punya keimanan, ya mereka tidak pernah tidak pernah merasa bahwa bisa saja itu jadi akhir daripada kehidupannya. Tapi kalau kita yang kaum muslimin, ya kita orang yang punya beriman, ketika kita naik kapal, ya pasrah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bisa saja di tengah laut kapalnya mandek terus melebung jero. Apalagi kalau sudah naik pesawat terbang yang pernah, ya. Kalau sudah di atas pesawat terbang, masya Allah, ya sudah. Akak kalau saya pribadi, ya akak zikir kepada Allah, ya bisa saja ya tabrakan karo apa. Ya, karena kalau sudah di sana ketika mendapatkan gangguan sedikit saja ya sudah fatal. Ya, gangguan sedikit saja ya akibatnya sangat fatal. Itu hampir bisa dipastikan ya kita meninggal dunia. Itu. Orang-orang kafir zaman dahulu ini digambarkan oleh Allah ketika mereka naik kapal, mereka mengikhlaskan agamanya, mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Ya, apalagi ketika dilanda gangguan, misalnya ombaknya besar atau ada kerusakan di dalam kapal tersebut, ya. Itu mereka mengikhlaskan hanya berdoa kepada Allah. Akan tetapi kata Allah, falamma najahum ilal bar, ketika diselamatkan ke daratan, idzahum yusyrikun. Akan tapi ketika sudah sampai di darat, ya tidak seperti waktu ada ombak di lautan. Kalau ombak di lautan mereka berdoa, ya Allah, ya Rob, tolong saya. Begitu sampai di rumah, ya mereka berdoa atau meminta kepada selain Allah, ya. Karena mereka sadar orang-orang kafir zaman dahulu ini, ya, orang musyrik zaman dulu, mereka sadar patung-patung itu semuanya tidak akan bisa membantu. Sehingga ketika mereka dilanda musibah di tengah lautan, mereka hanya mengikhlaskan, ya Allah tolonglah. Akan tapi sekembalinya di rumah, ya, ketika anaknya sakit misalnya, mohonnya tidak kepada Allah. Atau ketika mau panenan misalnya, dia memohonnya tidak kepada Allah. Atau mencampur adukan di antara memohon kepada Allah dan memohon kepada selain Allah. Itu maknanya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa-apa yang nikmat yang ada pada kalian adalah dari Allah. Tsumma idza massakumud durru, kan ketika menimpa kepadamu musibah, fa ilaihi taj'arun, maka kamu mengharap
untuk mendapatkannya kembali dari Allah. Tsumma idza kasyafa dzurru ankum, dan ketika dihilangkan musibah tersebut dari kalian, idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Ya, sebagian dari mereka berlaku syirik kepada Tuhan, kepada Allah tabaraka wa taala. Ini penggambaran dari Allah tabaraka wa taala. Ya, ngerlagi timpa musibah meriang suwe gampangane ikhlas banget kulindonga gini apa nggih? Iya, begitu mari kelalen apa maksud itu ya, itu manusia seperti itu. Ini penggambaran umat manusia sifatnya seperti itu. Anggar kemien zamane melarat ya, sholatnya rajin banget. Begitu duit-duit semending wis mandan kelalin. Itu contoh-contohnya. Ini contoh-contoh daripada yang dimaksud oleh Allah dalam surat An-Nahl seperti itu. Ya, ketika diberi nikmat oleh Allah, ya mereka senang. Ya, akan tapi ketika nikmatnya dicabut, mereka mohon kepada Allah dengan permohonan yang sangat. Tetapi ketika sudah diberikan banyak lagi, mereka lupa lagi kepada Allah. Ini hakikat manusia itu seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Orang kafir zaman dulu mereka juga beribadah haji dan umroh. Ya, mereka beribadah haji. Mereka juga beribadah umroh. Ya, contoh Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, dalam banyak hadis sebenarnya, ya, dari Umar. Kuntu nadartu fil jahiliyati an aqtaqifa lailatan fil Masjidil Haram. Umar berkata, aku bernadar pada masa jahiliyah. Dahulu Umar sebelum masuk Islam, dia punya nadar untuk melakukan iktikaf semalam di Masjidil Haram. Artinya walaupun Umar belum masuk Islam, iktikaf itu sudah ada syariatnya. Itu dikenal oleh orang kafir Quraisy pada saat itu. Apa jawab Nabi SAW? Qal fa'aufi bin nadrik, ya, maka tunaikanlah nadarmu. Ya, nadar kepada Allah ini wajib untuk ditunaikan. Ya, kalau banyak dengan punya nadar, ya, yang harus sungguh-sungguh diniatkan dalam hati, itu wajib untuk ditunaikan. Ya, kalau tidak ditunaikan ada kafaratnya. Itu. Jamaah rahimakumullah, ini menandakan bahwasanya ya mereka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir pada saat itu, mereka juga sebenarnya mengenal tata cara beribadah yang memang sudah diturunkan dari zaman Nabi Ismail. Karena orang-orang Arab itu kan turun Nabi Ismail, mereka masih punya. Hanya saja mereka tidak lagi dinamakan Muslim, ya. Karena ibadah haji dan umrohnya caranya tidak sama, tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh yang paling mencolok di antara bentuk tawafnya, ya, tawafnya orang-orang Arab jahiliyah itu, mereka tawaf dengan telanjang tanpa menggunakan pakaian. Apa alasan mereka? Ini pakaian kan belum tentu halal, kata mereka. Saya banyak melakukan dosa-dosa sehingga harta yang saya pakai tidak halal 100%, sehingga tidak pantas beribadah kepada Allah dengan harta yang haram, sehingga mereka menanggalkan pakaiannya. Dan kebanyakan mereka bertawafnya ketika petang karena telanjang. Itu salah satu contoh daripada ibadah-ibadah mereka. Ya, orang-orang kafir Quraisy ini. Kita lanjutkan. Ya. Dan juga banyak di antara kaum musyrikin juga bernama Abdullah, Muhammad. Kalau Muhammad pada waktu belum ada, ya.
Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir itu belum ada kata Nabi Muhammad anak yang diberi nama Muhammad. Tapi kalau Abdul apa ya, itu banyak sekali ya. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, mereka mengatakan namanya Abdul, hamba Allah. Artinya mereka pada hakikatnya mereka mengakui bahwasanya Tuhan mereka adalah Allah. Akan tetapi sekali lagi itu semuanya tidak memasukkan dirinya ke dalam agama Islam atau tidak membuat dia menjadi seorang yang beragama Islam. Itu maksud daripada uraian ini. Ya. Dan juga berikutnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebut kaum musyrikin dengan sebutan orang yang beriman. Ya. Walaupun keimanannya tidak sempurna. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah illa wahum musyrikun, kecuali mereka menyekutukan. Ya, mereka beriman kepada Allah akan tapi dia juga beriman kepada selain Allah. Mereka memahami bahwa Allah lah yang memberi rezeki, tapi di samping meminta kepada Allah, dia meminta kepada selain Allah. Itu maknanya. Ini. Dan ini semuanya sekali lagi tidak membersihkan ibadah seseorang, akidah orang tersebut dari kesyirikan, tidak bersih. Artinya tauhidnya tidak benar, sehingga segala macam yang dilakukan itu bukan merupakan sebuah ibadah. Itu maksudnya. Ya. Dan di antara ciri-cirinya lagi, mereka banyak bersumpah dengan nama Allah. Contoh, ya. Dalam surat Al-Anfal, Allah berfirman, "In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu nangud wa lan tughniya ankum fitnatukum syai'an walau kasurat wa annallaha ma'al mu'minin." Ya. Ketika kalian meminta keputusan, sungguh telah datang kepadamu keputusan, dan jika kamu berhenti maka itu baik bagi kalian. Ya. Jika kalian mengulangi lagi, kami akan mengulangi lagi. Maksudnya mengulangi memerangi kaum muslimin. Ya, tidaklah berguna bagi kalian, golongan kalian, meskipun kalian itu berjumlah banyak, dan bahwasanya Allah bersama orang-orang yang beriman. Para ulama mengatakan ayat ini terkait dengan Abu Jahal ketika terjadi perang Badar. Itu, ya. Abu Jahal pada perang Badar dia berdoa, "Ya Allah, ya, putuskanlah siapa di antara kami yang paling banyak memutuskan silaturahmi, maka binasakanlah." Ini doanya Abu Jahal. Doanya kembalinya maring siapa? Maring dheweke maksudnya. Ya, ini doanya Abu Jahal. Ini yang di bawah ini. Kabelnya ngono Mas, kurang kenceng. Ya, doanya seperti itu. Ya, ya Allah, putuskanlah antara kami dengan orang-orang pengikutnya Nabi Muhammad. Ya, siapa di antara kita yang banyak memutuskan silaturahmi maka binasakanlah. Maka Allah membalas doanya Abu Jahal dengan membinasakan Abu Jahal beserta bala tentaranya. Ini maksud daripada surat Al-Anfal. Itu. Jadi pada prinsipnya mereka orang-orang kafir ketika berdoa ya mengatakan ya Allah. Itu. Ini. Ya, begitu juga dengan kisah Abdul Muthalib dengan Raja Abraha, seperti yang sudah kita sampaikan ketika sedikit kita membahas tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat mau lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau dikenal lahir di tahun gajah? Karena pada saat itu Raja Abraha dari Yaman, ya,
mau menghancurkan Ka'bah dengan menunggang gajah, membawa pasukan bergajah. Itu. Dan Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi Muhammad. Kakeknya Nabi Muhammad itu Islam apa kafir? Kakeknya kafir, orang musyrik. Itu. Bapaknya termasuk orang musyrik. Ya karena memang sebelum kehidupannya sebelum masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Dan Abdul Muthalib ini membayar 200 onta kepada Abraha agar supaya sebagai penebusan sebenarnya. Akan tetapi suatu ketika beliau Abdul Muthalib itu datang kepada Abraha ini, ya. Raja Abraha mau menerima Abdul Muthalib, ya, dan mengatakan kamu mau apa ke sini? Ya, dikiranya oleh Abraha Abdul Muthalib mengatakan kamu jangan menyerang Baitullah, jangan menyerang Masjidil Haram. Ternyata tidak. Abdul Muthalib mengatakan, inni ana rabbul ibil. Saya sesungguhnya pemilik unta. Saya kepengen meminta balik unta. Perkara Masjidil Haram ada yang punya, pasti akan dijaga. Itu seperti itu maknanya, ya. Disebutkan dalam syirah. Itu seperti itu. Inni ana rabbul ibil wa inna lil baiti rabbu saman sayamna'u, ya. Sesungguhnya aku ini pemilik onta, aku yang menguasai onta. Saya akan minta onta saya dari kamu kepada Abraha. Perkara kalian mau menghancurkan Ka'bah itu ada Rabbnya, ada Tuhan pemilik Ka'bah. Pasti dia akan mencegah kamu. Itu seperti itu jawaban daripada Abdul Muthalib. Seperti sudah kita pernah bahas. Dari poin-poin yang sudah kita sampaikan tadi, ini menandakan bahwasanya di dalam kita memahami kaidah, memahami tauhid ini, pengakuan itu semuanya tidak membuat seseorang itu bersih akidah keislamannya. Pengakuan bahwasanya Allah itu menciptakan, Allah itu memberi rezeki, atau dengan mengakui ketika dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan mendapatkan bahaya, itu semuanya tidak membuat seseorang itu masuk ke dalam agama Islam. Tidak membuat seseorang itu selamat di dalam ibadahnya, kecuali dia masuk ke dalam akidah secara keseluruhan. Artinya dalam tidak hanya mengimani Allah di dalam hal rububiyahnya saja, akan tapi terkait ibadahnya, terkait sifat-sifatnya, terkait kesemuanya, ya, seseorang itu harus mengimani Allah dengan sesempurna mungkin, itu agar orang tersebut bisa selamat di dunia wal akhirah. Tanpa itu semuanya, ya sama saja kita akan bernasib seperti orang-orang kafir zaman dahulu. Kalau kita hanya misalnya mengakui adanya Allah, ya, kita juga karena orang sekarang kan banyak, ya, orangnya tidak pernah sholat tapi ya ngomong ya alhamdulillah, astaghfirullah, assalamualaikum dan sebagainya. Itu tidak cukup untuk membuat orang itu selamat. Ya, harus mengerjakan aspek-aspek yang lain yang dimaui oleh Allah. Akidahnya harus disempurnakan. Itu. Kalau orang berakidah yang benar, otomatis di samping dia mengakui Allah menciptakan, dia juga harus beribadah kepada Allah dan harus mengamalkan ibadah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu maknanya. Itu kaidah yang pertama, penjelasannya seperti itu. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada kaidah yang kedua tentang penjelasannya agar supaya kita lebih bisa memahami. Kadang di kita ini sangat banyak akidah yang keliru, ya, keliru pemahamannya, sementara kaum muslimin
banyak yang tidak memahami, ya, tidak memahami sehingga banyak tercampur antara akidah yang benar dengan akidah yang rusak. Ya, berapa banyak kaum muslimin yang akidahnya rusak. Ya, termasuk ini pengalaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Ya, kenapa beliau menyatakan demikian? Karena zaman beliau tahun 1200 Hijriah di Jazirah Arab itu banyak ya orang-orang yang mereka menyembah kuburan, ya, mereka berziarah kepada kuburan, meminta kepada penghuni kuburan dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang membuat beliau membuat risalah tauhid yang sederhana sebenarnya. Kenapa sederhana? Agar mudah dipahami oleh orang awam. Begitu nggih? Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.